Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Salah satu persoalan dengan demokrasi di Indonesia adalah ada banyak pemuka pendapat atau key opinion leaders atau influencer yang terkesan asal bicara. Masalahnya, orang-orang semacam ini menjadi panutan banyak orang. Celaka sekali kalau warga masyarakat awam merujuk pada pandangan mereka. Saya ingin bicara sebuah contoh. Saya kaitkan saja dengan kasus pengeroyokan saya. Salah satu yang penting disebut adalah Felix Xiao. Dia belakangan ini agak menghilang, mungkin karena organisasinya HTI sudah menjadi organisasi terlarang, atau ada alasan lain, saya tidak tahu. Tapi dalam beberapa hari sesudah saya dikeroyok, dia tiba-tiba saja berkomentar pedas. Dia mengatakan Ade Armando sering menyakiti hati umat Islam, sok tahu, besar mulut, buat gaduh, tukang cari masalah, serta kebal hukum. Sampai di sana, ia sekedar terkesan sebagai seseorang yang sakit hati dan ingin melampiaskan kemarahan saat saya terkena musibah. Tapi yang bermasalah adalah ketika ia lantas membandingkan kasus pengeroyokan saya dengan kasus Novel Baswedan beberapa tahun yang lalu. Kata dia, penganiayaan Ade Armando mendapat perlakuan khusus dari penguasa. Sementara dalam kasus penyiraman air keras yang sampai membutakan penglihatan Novel Baswedan seolah penguasa bungkam. Ia menggambarkan Novel sebagai orang yang mengabdi ke negara, bertaruh nyawa dan keluarga untuk memerangi koruptor dan maling uang negara. Novel disiram air keras, cacat permanen seumur hidup. Tapi oleh negara, kasus ini dianggap tidak serius. Sementara Ade Armando yang merupakan pembela Presiden Jokowi, kata Felix, negara bertindak berbeda. Seakan menjadi anak emas, Ade Armando sampai mendapat dukungan dari elit politik, tokoh publik, pejabat, hingga masyarakat luas, ujar Felix dengan kesal. Padahal, Ade Armando itu tidak lebih adalah seseorang yang suka membuat gaduh dan memecah belah bangsa. Menurut Felix, sampai saat ini belum terungkap siapa dalang penyerangan Novel. Proses penanganannya pun berhenti hanya pada 2 pelaku penyiraman. Itulah yang saya katakan mereka asal bicara. Felix tidak cukup berpikir panjang. Bagaimana mungkin dia membandingkan penanganan kasus saya dengan kasus Novel? Kasus saya bisa segera ditangani karena kekerasan brutal itu terjadi dalam kondisi terang benderang di siang hari di depan banyak orang. Begitu juga ada begitu banyak orang yang bisa merekam peristiwa. Ada wartawan, ada mahasiswa, ada orang biasa yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Pemukulan pun berlangsung dalam waktu lebih dari 10 menit. Polisi menggunakan teknologi face recognition untuk melacak para pelaku. Tidak sulit untuk bisa segera mengidentifikasi siapa para pelaku. Adapun soal dalang, bisa saja nanti akan diketahui bahwa tindak kekerasan ini terjadi secara spontan. Dengan kata lain, tidak ada dalang, tidak ada mastermind. Sekarang kita lihat kasus Novel. Bisa dipahami bahwa kasus Novel tidak mudah untuk diselidiki. Bila Anda masih ingat, Novel diserang di saat pagi buta. Dia sedang berjalan menuju rumah dan tiba-tiba didatangi 2 pengendara sepeda motor. Memang ada saksi, tapi saksi hanya melihat peristiwa secara selintas. Dalam keadaan takutan pula. Kejadian itu memang direkam oleh CCTV, tapi gambar yang tertangkap serba tidak jelas. Jadi pencarian pelaku sama sekali tidak mudah. Begitu juga dengan pelacakan dalang, kalaupun memang ada dalang. Para pelaku yang tertangkap mengaku mereka menyerang Novel karena dendam pribadi. Jadi tidak ada dalang, sebagaimana tidak ada dalang dalam penyerangan saya. Saya bercerita panjang semacam ini untuk menunjukkan betapa perbandingan yang dilakukan Felix sama sekali tidak melandaskan diri pada akal sehat. Kasus saya dan kasus Novel adalah 2 kasus yang sangat berbeda. Namun, Felix dengan sengaja menyandingkannya untuk menggiring cara pandang masyarakat bahwa penyerangan terhadap saya bukanlah persoalan serius. Saya bahkan perlu dipandang sebagai orang yang diperlakukan istimewa. Felix berusaha membangun pandangan bahwa saya layak dibenci dan kalaupun saya mengalami penganiayaan, saya tetap harus dibenci. Apa yang terjadi pada saya bukanlah pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan. Apa yang terjadi pada saya adalah hukuman bagi kejahatan saya yang mendukung Jokowi. Saya tidak tahu pasti apakah Felix menyadari kecacatan berpikir dia ketika membandingkan kasus saya dan Novel. Yang pasti orang-orang semacam Felix
Tidak sedikit ada di Indonesia. Dia asal bicara, tapi masalahnya dia didengar banyak orang. Mudah-mudahan masyarakat sadar bisa secara kritis menilainya. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.